Ini adalah rumah perjuangan kami, tempat yang kami pertahankan selama 2 tahun ketika dicoba untuk direbut secara inkonstitusional. Kami mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Ini adalah rumah perjuangan kami, tempat yang kami pertahankan selama 2 tahun ketika dicoba untuk direbut secara inkonstitusional. Kami mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Kami mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Mengapa ini mengemuka kembali? Apakah ada relasinya dengan kasus ijazah yang sedang dikawal oleh Partai Demokrat, baik secara langsung ataupun tidak, lewat kadernya Pak Benny Kaharman ataupun ex kadernya melalui Pak Roy Suryo ataupun Mas Denny Indrayana yang menjadi kuasa hukum. Sekuens ini saya kira akan terus bergulir dan berlanjut. Kalau selama ini para kader yang muncul ke permukaan bicara soal ijazah Pak Jokowi, kali ini kembali AHY yang menggebrak panggung politik. Dan kali ini bukan hanya sekedar klarifikasi atau nostalgia politik masa lalu. Ini sudah masuk kategori serangan halus yang mematikan. Dalam sebuah acara silaturahim bersama Partai Keadilan Sejahtera, partai yang memang selama ini jadi koalisi paling loyal untuk Demokrat, AHY melempar satu kalimat yang menurut hemat saya ini diarahkan kepada Pak Jokowi. Kami mudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Sekilas terdengar seperti kalimat bijak, namun jika membaca getaran politiknya itu bukan pesan damai. Itu adalah alarm keras atau kode keras dan sinyal balasan yang mulai dipanaskan. Apalagi timingnya pernyataan itu keluar ketika para kader Demokrat sedang ramai-ramainya menggoreng isu ijazah Jokowi. Mulai dari Roy Suryo, Syarif Hasan, Didi Irawadi, dan bahkan salah seorang anggota DPR pada saat rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama yakni Benny Kaharman. Mereka semua tiba-tiba kompak bernarasi dalam irama yang sama. Tentu ini bukan kebetulan. Ada gerak yang terstruktur namun dibungkus seolah-olah spontan. Dan di tengah panasnya isu itu, AHY muncul di panggung bersama dengan PKS mengungkit kembali soal pembegalan Partai Demokrat. Publik langsung menghubungkan titik-titiknya. Demokrat merasa dizalimi di masa lalu dan sekarang di tengah gejolak isu ijazah mereka mulai membuka kembali luka itu. Ucapan tidak melupakan, buat saya ini adalah merupakan pesan balas rasa. Ucapan tidak bisa melupakan jelas bukan kalimat kosong. Ini bukan sekedar bicara soal memori politik sahabat. Ini bicara tentang dendam yang belum lunas. Dendam yang bertahun-tahun disimpan rapi tetapi aromanya sesungguhnya tak pernah padam. Dan hari ini dalam panggung bersama dengan PKS, sebuah panggung yang mereka tahu aman dan bersahabat, AHY memutuskan untuk menyalakan bara itu kembali. Saya kira ada pesan simbolik. Jika bukan di hadapan PKS, di mana lagi Demokrat merasa cukup percaya diri untuk membuka luka lama. PKS selama ini adalah merupakan partner loyal Demokrat, terutama dalam upaya bermain di wilayah narasi oposisi. Keduanya punya irisan emosional yang sama terkait masa pemerintahan Jokowi dan isu-isu politik 2014 sampai dinamika koalisi 2019. Dan hari ini panggung itu kembali dipakai untuk menyatukan energi yang jika dipoles bisa jadi blok politik 2029. Jangan lupa konteks besarnya bahwa belakangan ini kader Demokrat seperti sedang lomba menyuarakan isu ijazah Jokowi. Narasi mereka kompak, kalimatnya nyaris serupa dan timingnya berdekatan sahabat. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama bahwa ada komando atau minimal koordinasi narasi. Demokrat ingin mengangkat isu ini sebagai bentuk saldo dendam atas apa yang mereka sebut sebagai pembegalan partai. AHY tidak bisa gamblang soal ijazah, tapi settingnya jelas. Dirinya muncul sebagai penutup babak, melengkapi orkestrasi seragam yang sudah dibuka kadernya. Silaturahim PKS adalah merupakan panggung politik 2029. Acara silaturahim dengan PKS ternyata bukan sekedar temu kangen.
Ini panggung politik. PKS adalah partai yang selalu punya militansi tinggi, punya basis akar rumput yang kokoh, dan sering jadi katalis gerakan politik yang bernarasi keras. Dan Demokrat tahu betul jika ingin membangun blok politik baru tahun 2029, PKS adalah salah satu pilar yang paling siap secara kader, opini, dan jaringan. Dalam konteks itu, ucapan AHY ibarat pembukaan babak baru. Demokrat siap menghidupkan kembali sentimen anti Jokowi sebagai energi politik, dan PKS adalah tempat yang paling aman untuk menyalakan api itu. Jika kita tarik garis merahnya, terasa jelas bahwa Demokrat sudah menyusung positioning untuk 2029. Buktinya mereka ingin menggeser opini publik bahwa Demokrat adalah korban rezim lama. Dengan demikian, Demokrat memposisikan diri sebagai partai yang dizalimi, namun tetap elegan. Ini trik klasik untuk membangun simpati, sahabat. Isu ijazah dimainkan untuk mengusik kredibilitas politik Jokowi dan para pendukungnya. Sebab kalau kredibilitas itu terkikis, Demokrat berharap publik mencari alternatif, dan Demokrat ingin menjadi alternatif itu, dan sekaligus membuat Gibran kewalahan untuk mendapatkan simpati. Silaturahim dengan PKS bukan sekedar pertemuan, tetapi ini adalah pemanasan koalisi. PKS plus Demokrat plus beberapa partai menengah bisa menjadi paket oposisi premium untuk Pilpres 2029. AHY tampil sebagai tokoh yang berani melawan narasi lama. Ia sedang dipoles sebagai figur yang siap naik kelas setelah gagal di 2024. Demokrat tidak mau hanya jadi figura lagi, dan bahkan boleh jadi AHY berpikir untuk 01 pada Pilpres yang akan datang berhadapan dengan Prabowo. Pengulangan kisah pembegalan adalah upaya membangun narasi martir. Politik martir memang sangat efektif dan menarik simpati jelang perang elektoral. Dan kombinasi faktor-faktor ini menunjukkan bahwa Demokrat tidak sedang iseng bicara masa lalu. Mereka sedang memanaskan mesin untuk 2029. Demokrat tidak sekedar menyerang, tapi menyiapkan blok perang. Ucapan AHY di hadapan PKS adalah sinyal bahwa Demokrat tidak hanya memaafkan dengan setengah hati. Mereka menyimpan catatan, dan catatan itu akan dipakai, sahabat. Apalagi dengan PKS di sisi mereka, narasi-narasi oposisi akan jauh lebih kuat, lebih lantang, dan lebih terstruktur. Jika Demokrat ingin kembali besar, 2029 adalah satu-satunya panggung besar berikutnya. Dan hari ini, lewat pernyataan AHY itu, publik bisa membaca Demokrat sudah mengirim pesan keras. Dendam politik itu belum selesai, dan 2029 adalah medan balasannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.